Abdul Rahman Ad-Daibani Asy-Syaibani sono negeri Yaman, negeri Sabit. Dia yang nulis, orang alim, hafal hadis ribuan, nggak pakai laptop, dia hafal. Apa tulisannya? Qala allamani abi Taurata illa sifrun wahidan. Diceritakan tuh tentang Atok bin Yasar Al-Akbar. Aku belajar kitab Zabur, semuanya dia baca illa sifrun wahidan, kecuali satu lembar enggak dipelajari. Kalau kata orang lembek, apa sih kitab tebal-tebal gua pelajarin? Dirobek, yang selembar dirobek gua yudhilu husnuh, yang satu lembar dimasukkan ke dalam peti, digebuk, jebret. Ingat, falamma mata bi fatatuhu fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Tatkala bapaknya meninggal, dibuka itu peti, begitu disingkap, dibuka ada lembaran-lembaran. Apa katanya? Nanti akan datang Nabi akhir zaman. Nanti akan datang Nabi akhir zaman. Maulid di Mekah. Dia lahir di Mekah dan pindah ke Madinah. Dia berbentuk skenario dan strategi berbangsa dan negara. Dia bikin kekuatan di negeri apa? Syam. Kalau dulu mungkin sampai Eropa, tapi banyak dalam penjelasan kitab-kitab itu bukan sekedar segitu, karena ada penjelasan lagi di dalam yub'atsu min Tihamah, jadi putusan dari Tihamah. Jadi kalau bahasanya ini kalau lubang buaya luas banget, api ujung sana masih lubang buaya, tidak selalu dikit berubah jadi taman mini sebagian, betul nggak? Nah sama juga orang tahunya Mekah segitu, Yaman segitu, Sam segitu, tapi diceritakan yub'atsu min Tihamah baina yadayil qiyamah. Jadi Allah memutus utusan orang tersebut berada di negeri Tihamah. Kembali lagi ke Atok bin Yasar, ya. Faiza bihi nabiyun yakhruju akhir zaman. Ternyata satu lembar itu begitu dibaca, nanti akan lahir Nabi akhir zaman. Lahirnya di Mekah, hijrah ke Madinah dan membentuk pemerintahan sampai negeri Syam. Faktanya begitu Rasul lahir, cocok apa enggak? Cocok. Apakah dikarang-karang? Enggak. Ini bacaan-bacaan terdahulu. Makanya sekarang kalimat itu ada yang terdalam mukadimah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Sungguh utusan itu telah sampai kepada kita. Berasa agak berasa udah sampai kepada kita. Mana buktinya? Lagi bapak-bapak maulud, betul nggak? Ada nggak yang masa datang kemari? Nggak ada. Ibu-ibu, adik-adik, ada nggak yang masa datang kemari? Ada, karena ada undangan. Undangan pun disebar berdasarkan cinta. Kalau nggak cinta, kagak bakalan datang biar ada amplopnya juga, coba tahu. Apalagi kalau benci, udah. Silakan 12 kalau pakai gendang sama benci dan jangan. Ini alatan sengsara. Bapak Ibu sengsara tahu nggak? Sengsara ini tandanya ada 4. Ibu, yang pertama ibu sering banget ini, jumudul ain, pandangan yang pincik pula, sama laki nambah puluh, betul nggak? Betul nggak? Betul. Lakinya masih dikit aja, dia ngambek, pincik banget. Laki gua kan gajinya 10 juta. Kok gue dikasih cuma 5 juta, kemana lagi 5 juta? Jangan ngambek dulu,
ngasih sama abang, ucapin alhamdulillah. Gaji abang 10 juta, abang cari duit mau buat anak ini, saya disuruh jaga cuma 5 juta. Abang masih bantuin jagain duit saya. Begitu, jangan bagi 10 juta. Masih gue 5 juta, lu mau kemanain 5 juta kalau menjaga tuh, itu Bu namanya jumudul ain. Kalau itu terdapat di diri ibu calon kebelakang. Saya kasih tahu dari sekarang, jangan jumudul ain, pandangan yang picik. Ya, terus apa? Ibu hatinya harus berburuk sangka, harus bilangin. Namanya qaswatul khalq, berarti ibu hati hitam, burik. Bu, Bapak tenang Mbak, ya ini khusus dulu buat ibu-ibu. Karena ibu-ibu kalau nggak kasih pandangan, yang dosa kita apa? Nggak usah. Lagian sih di maksiat itu enak aja. Tapi yang kena siapa? Kita. Jangan dikira kalau ibu maksiat lakinya nggak dapat, lakinya yang nanggung. Kenapa? Pembiaran. Saya ajarin ibu, ya hati jangan keras-keras. Kalau keras-keras nanti tanda itu ada di ibu. Qaswat depan. Udah pertama judul lain, pandangan pikir. Yang kedua hatinya hitam. Iya, hitam keras. Makanya kalau punya duit 5 juta, pisahin, kasih ke masjid. Dia masjid dia ngepel, kalau nggak ada ngepel masjid kotor. Tapi saya selama kemarin nggak pernah kotor, masjid rapi terus, bersih, wangi, enak sebentar. Kadang-kadang saya datang duluan, pulang belakangan. Ibu saya tambahin lagi. Yang ketiga, kalau dari dulu sama. Yang ketiga, ibu jangan menunggu. Ya Allah, arisan buat ibu. Jangan. Ibu-ibu biasanya saya tahu, kok arisan gue perlu banget dikocok yang buat ibu. Saya duluan dah. Jangan. Itu 2 kali salah. Karena main arisan kurang bagus menurut habaib, menurut ustaz. Apalagi begitu keluar kocok duitnya kurang. Jangan. Ini nanti yang kita makan bakal jadi cikal bakal perbuatan kita. Pegang ibu yang 3, satu lagi dah saya kasih. Satu lagi, ibu jangan dulu amal. Ini sekarang Habib Ustaz banyak banget bukan remaja yang turun amal, bapak-bapak turun amal, sampai aki-aki turun amal. Buka HP mau ngapain? Tuh, pasang apa sih namanya yang pakai dikenop-kenop? Apa sih? Iya tuh, gitu sih gak ngerti tuh. Itu turun amal. Pasang 100.000, nanti dapatnya 10 juta. Berapa orang? Gue ikutan, ambil semua. Kecuali kalau memang itu orang sengaja dibuat contoh biar supaya bisa kawan-kawannya masang 100 dapat 500. Betul nggak? Ada yang pernah dapat nggak? Alhamdulillah, orang rombong buahnya gak ada yang masang-masang gituan. Ini online Pak, di online. Kasian banget. Itu karena turun amal. Panggil anak-anak, wah, gue bakal dapat duit. Itu haram, jangan. Kalau yang haram diberi juga, nanti akibatnya rumah tangga kita berantakan. Kalau rumah tangga udah berantakan, apa semua kita waladolin yang bini kita nggak mau kita amin. Mau ngapain? Kita jadi imam, dia jadi makmum, waladolin nggak mau aminin. Ini tandanya rumah tangga udah berantakan. Kalau kata orang sekarang broken home. Jangan sampai. Nabi pesan sama kita, kalau mau hidup bahagia, arba'atun min sa'adatil fami. Ini buat bapak-bapak nih, pegang. Yang pertama, wa antakuna zaujatuhu sholihatan. Bapak-bapak harus membentuk istrinya menjadi istri yang soleh. Istri yang soleh tandanya
bentuk zahirnya pakai baju panjang, ya nggak pakai bergot, bener nggak? Ya pakai bergot, nggak gentayangan, ya nggak. Terus apa lagi? Nggak brengsek, nggak ngobrol di jalanan sama tetangga, kecuali kalau ada perlunya. Nah, ini jadi kewajiban orang laki harus membentuk istrinya menjadi istri yang soleha. Ciri-ciri istri yang soleha, pinter ngabisin duit laki, halal. Coba tanya, mau ustaz kek, mau habib kek, Pak, nyari buat siapa? Buat anak bini, gak disebut buat anak bini, makanya enggak, gak apa-apa, halal insya Allah. Nah, jadi ingat nih, ibu-ibu kalau diajarin laki nurut, karena kewajiban bapak nih, kalau ibu salah bapak yang nanggung. Karena Nabi yang bilang, wa antakuna zaujatuhu sholihatan. Yang kedua, punya anak, ajarin sembahyang, ajarin hormat sama guru, hormat sama habaib. Sekalipun sama guru TK ngajarin nyanyi, hormatin. Dia udah ngajarin anak kita. Sekalipun bacanya Bismillahirrahmanirrahim, nggak apa-apa, keterima. Karena riwayat ada seorang pemuda di perapatan, kerjaannya mangkal, nunggu sepi dia nodong, minta duit untuk seperak 2 perak, dia nggak apa namanya, dia minta banyak, punya duit dikumpul udah banyak, dia beli botol yang warnanya hijau yang digambar bintang. Begitu dibilang puyeng, waktu dia puyeng lupa semua urusan anak bininya, karena nggak punya kerjaan. Nah di sini yang kaya harus ingat, kalau ada yang kayak gitu jadi katain dulu, tanya, Tom, lu jadi preman apa emang? Ya kerjaan nggak ada bang, ya saya mau tidak 2.000 3.000, masih kurang juga, tangguhlah saya aja minuman tuh. Kalau lu preman, bagi duit sebelum dia minta, karena dia dulu orang punya anak ini, kasih. Ini betul-betul harus berbentuk. Kita yang punya duit harus peduli dengan orang yang nggak punya duit. Sekarang sih orang ada yang baik, yang duit. Kalau yang baik beruntung, nanti satu saat ada kita mau sedekah sama orang juga mau terima, suruh manggul beras karung, upahnya emas global, nggak mau, lu panggul sendiri. Sekarang pumpung masih ada orang yang kasih, jangan pakai lihat, jangan kita ini ikhlas pakai, yang namanya ikhlas untuk latihan. Jangan berharap pengen ikhlas kalau nggak latihan dulu. Punya 2 juta, yang jangan kasih nih mau murid, ya enggak? Punya duit dikit, kasih buat ke masjid biar supaya masjid rapi, hambalnya bagus, masjidnya rapi. Itu. Jadi punya anak harus diajarin mana yang benar, mana yang salah. Karena anak itu dia tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Jangan udah gede baru aja tahu, nggak bakalan bisa, muat patah kalau kita bengkokin. Iya. Jadi punya anak harus dididik kenal Allah Ta'ala, cinta Rasulullah, dan ajarin sholat. Kalau dia nggak sholat, yang salah babanya. Ibu sih tenang aja bu, gak usah bu. Babanya yang salah. Kenapa? Nggak ada didik anaknya. Karena anak itu kalau ini kerjaan bagus yang diperintah agama, katakan, oh ini udah benar. Kalau yang itu salah nggak boleh. Tapi kalau selama nggak teguran, dianggap semuanya benar. Kalau dianggap semuanya benar, laki-laki anak tetangga jalan disekat, jatuh kan gapluk, kakinya bengkok, jangan pincang. Bilang hebat juga anak gue bisa jadikan kawan. Itu namanya bapak bego. Jangan hajar anak kita, gebuk kakinya, nggak boleh nak. Jangan nyakitin orang, karena disakitin juga gak enak. Yang ketiga, bu, yang ketiga,
wa mukhalituhu ma'as sholihin. Jadi bapak-bapak harus ngajak nih anak bini dekat sama orang soleh. Jangan sampai nggak dekat sama orang soleh. Kalau nggak dekat cilaka, kebelangsak seumur hidup. Tarnya senang dapat duit gede, sebentar lenyap habis. Tapi kalau dekat orang soleh, nanti kita diarahin. Belajar kasih sayang, ada ketemuan kita kasih. Masjid, lihat, jangan ngomong. Cari di mana ada orang soleh. Biasanya di mana taklim ada orang soleh. Itu yang perlu catat. Karena orang soleh nggak pernah nyumpain kita, Pak. Kita lagi jalan di ujung gang, main gaple, kelihatan orang soleh dari jauh. Kita minggir nggak? Minggir dari dulu. Ada orang soleh. Kita ada rasa malu. Padahal itu lagi senang-senang berdarah-darah. Nggak judi, enggak, cuma gape doang. Kita udah malu. Orang soleh tahu, nggak dibentak kita, dia doain. Rupanya yang namanya orang menggape itu senang banget sambil bercanda. Dia nggak? Dia angkat tangan. Allahumma farriqhum fil akhirah kama farraqhum fid dunya. Ya Allah, berikanlah mereka kesenangan di akhirat nanti sebagaimana Kau berikan kesenangan di dunia. Manjur doa orang soleh. Akhirnya mau ke masjid, mau ke majelis taklim, mau kenal guru. Yang keempat dah saya waktu ini lagi habis. Ya, yang keempat warizquhu fi baladi. Cari rezeki di negeri kita yang halal. Ingat, yang halal. Bu, kalau dikasih sama laki, tanya bang, ini halal apa kagak bang? Saya takut bang kalau ini nggak halal, nanti akan kita dibayar. Kenapa? At-ta'abatul amal. Makanan sumber daripada perbuatan. Kalau yang dimakan barang yang haram, boleh nyopet, boleh nyolong, itu anak bakal bener nggak kena bilangin. Ingat, harus cari rezeki yang halal. Insya Allah ini nanti keluar kita gampang diarahkan. Sekarang kembali preman. Preman tadi yang nyolong dia, yang nyopet dia, yang malah dia. Bininya nggak sembahyang, anaknya nggak belajar. Maklum ini orang baru kawin kan. Mata pencarian belum ada, pergaulan hebat, enak keluar mulu lagunya orang kaya. Begitu kawannya pada insaf dia kagak, dia jadi preman. Begitu preman belum sampai tobat mati. Ayo gimana? Anak udah ada satu umur 3 tahun. Belajar tuh anak tuh, belajar juga serius. Cuma dengerin pikiran. Bismillahirrahmanirrahim. Bener bacaan? Kagak kata orang yang gua ahli baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu babanya lagi digebukin di kuburan. Allah langsung teriak, stop malaikat, jangan digebukin itu orang. Lah Tuhan gimana sih? Yang digebukin kan Tuhan, yang diazab Tuhan. Kita lagi enak-enak digebukin, disuruh berhenti. Emang apa sih Tuhan? Kata Tuhan, tuh anaknya yang masih pelok, kemudian dia sebut nama gua, Bismillahirrahmanirrahim. Dia sebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kasih lagi maha penyayang. Kata Allah, gua malu, gua disebut maha kasih, maha sayang. Anak ibu bisilah, bapaknya dibukin, masa gua diem aja? Stop. Tuh, baru anak kecil yang pelok bacaan benar-benar disebut Bismillahirrahmanirrahim, itu bapaknya dihentikan azab kuburnya. Kenapa? Hadis yang bilang iza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min sadaqatin jariyatin au ilmin nafain au waladin sholihin yad'ulah. Baru bisa baca bismillah
belum bisa berdoa, azabnya sudah dihentikan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau kita suka ngaji, kumpul sama orang soleh, merayakan maulid sekalipun sholatnya jarang, kira-kira mati masuk surga enggak? Bu, mati masuk surga enggak? Masuk surga, enggak usah takut. Yang bilang Allah Subhanahu wa Ta'ala, umatnya Nabi masuk surga 3 bagian. Selusun ya dokter jannah bisa. Itu udah populer semua. Sepertiga umatnya Nabi yang ada minal masyriq ilal maghrib. Sepertiganya masuk surga enggak ditanya, termasuk Kang Azan. Kang Azan kan Kang Azan sih domelin. Ya enggak, sebagian jelek Kang Azan ini katanya. Allahu Akbar. Tuh Kang Azan kalau mati enggak ditanya, langsung masuk surga. Yang kedua, dosanya banyak yang umatnya Nabi, tapi masih maulid, masih ngaji. Kira-kira nyopet jalan, ngintip jalan, curang jalan, mati masuk surga enggak? Masuk. Kenapa? Begitu ustaznya berdoa, ente amin dong, amin, amin. Rabbana dzlamna anfusana, ya Allah, ya Tuhan kami telah berbuat zalim, amin. Maafkan aku ya Allah, amin. Sayangi aku, amin. Kalau kau enggak memaafkan, kalau enggak mengampuni, enggak menyayangi, ini saya kami orang yang perlu diamin. Amin doang, diampuni akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang ketiga, main gaple dia, tukang begadang dia, tukang nyolong ayam dia. Zaman dulu. Kalau sekarang orang di jalan-jalan ayam, lampu patromak jalan zaman dulu itu udah kaya banget. Lampu patromak yang ada kaki itu merek Apollo. Dulu zaman dulu tahun 70-an pakai hilang tuh lampu patromak. Nyopet dia, bohong dia, ngoping bogerang dia. Ngaji nggak pernah, tapi suka dengerin orang lagi sering Jumat ada tuh si khotib, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, dia ambil dong, ambil nggak masih ambil. Kira-kira mati masuk surga apa kagak? Masuk. Benar. Nabi yakunu khairul anbiya wa ummatuhu khairul umam. Nabi kita nabi yang terbaik sedunia minal masyriq ilal maghrib. Umatnya pun yang terbaik dari umat-umat daripada yang lain. Bahkan kalau dia berdoa, doanya seperti nabi-nabi yang terdahulu. Apa gak hebat? Mau masuk surga prosesnya beda Pak. Kalau yang bukan nyolong, bukan nyopet, tapi dia Islam digodok dulu, dimasukkan binatu, digodok, direndam, pakai sabun, diputar. Kalau dulu sih nggak diputar, pakai penggilesan, gasrut. Bayangin kalau badan kita yang disuruh sakit apa kagak? Kalau sekarang diputar, dilepin, diemblok, digiring, dipanasin, dikering. Begitu dikering, udah kering, dikumpulin. Ternyata dikumpulin nggak masuk lemari, disolokin sekarang, jetek panas, yang meletak jadi lempeng. Oh, ini yang dosanya banyak, digebok dulu di minatu, ditiriskan sampai bereket, udah rapi, dikumpulin, pakaian dalam satu pakaian dalam, pakaian yang paling dalam sebelum pakaian dalam, pakaian yang paling luar yang nyentik-nyentik dikumpulin, dimasukin semua. Masuk, bareng nggak tuh masuknya? Bareng, beda tipis. Kenapa? Allah yang mengatakan, la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman kadzdzaba. Tidak aku samakan orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allah Pak yang bilang, tidak akan samakan
orang yang datang kepadaku yang mengucapkan ikhlas asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Adkhiluhumul jannata bi rahmati. Masuklah ke surga dengan rahmatku. Masuk surga semua enggak? Masuk. Ini yang jadi umat-umat terdahulu cemburu. Mudah-mudahan cemburunya umat terdahulu menjadi baik untuk kita lebih cepat masuk surga. Amin. Ya Rabbal Alamin ya Azim. Wahai Zat yang Maha Agung. Amin. Ya Azim. Wahai Zat yang Maha Agung. Anta ilahi. Engkau Tuhanku la ilaha ghairuk. Ighfir li dzambil azim. Aku tidak punya Tuhan lagi kecuali Engkau ya Allah. Ampuni segala dosa-dosaku yang besar. Maka tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosaku yang besar kecuali Engkau yang Maha Agung. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah berbuat zalim kepada diri kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Sayangi kami ya Allah. Kalau Kau tidak mengampuni dan menyayangi kami, niscaya kami menjadi orang yang merugi. Ya Allah, Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.